Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anir Kusmaningtyas dari kelas 11 IPA A. Hari ini aku bakalan cerita tentang peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi itu ada 4. Yang pertama ada pembentukan PPKI, yang kedua peristiwa Rangas Dengklok, yang ketiga perumusan teks proklamasi, dan yang keempat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan menceritakan peristiwa pembentukan PPKI. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah dibubarkannya BPUPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pelantikan PPKI secara simbolis oleh Jenderal Trausi. Pada tanggal 6-9 ada peristiwa penting, yaitu jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang kedua Hiroshima Little Boy, yang ketiga Nagasaki Fat Man. Kemudian di tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Trausi mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945, dan di tanggal 11 Agustus 1945 itu juga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan berita tersebut didengar oleh para pemuda Indonesia melalui radio RRC pada tanggal 15 Agustus. Selanjutnya ke peristiwa kedua. Peristiwa Rangas Dengklok adalah merupakan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aditya, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa Rangas Dengklok ini awalnya disebabkan oleh perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Pendapat golongan tua, mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Sementara pendapat golongan muda, proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Maka dari itulah mereka menculik Soekarno dan Hatta. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta dibebaskan karena Mr. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa kepada Komandan Kompi Tentara Peta Purwakerta bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Selanjutnya peristiwa ketiga. Perumusan teks proklamasi. Perumusan ini dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda karena beliau mendukung perjuangan atau kemerdekaan Indonesia dan faktor keamanan. Perumusan proklamasi ini dilaksanakan di ruang makan. Selanjutnya ke peristiwa keempat. Penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan setelah selesai kemudian dilaksanakan penandatanganan naskah oleh Soekarno dan Hatta sekitar pukul 2 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun antara teks proklamasi tulis dengan yang diketik terdapat perbedaan, tetapi tidak merubah makna dan semangat yang terkandung di dalamnya. Keesokan paginya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dibatalkan karena sudah dijaga oleh tentara Jepang. Dan kemudian akhirnya dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.